Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita boleh bersama-sama di dalam merenungkan atau mendengarkan renungan pagi ini yang bertajuk Pertahankan Identiti Baru Anda. Apa itu dan bagaimana kita boleh mempertahankannya? Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak setia." Saudara, bacaan pada hari ini saya ambil dalam buku Kolose 3 ayat 5 sehingga 17. Kalau kita membaca, ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk mematikan segala yang bersifat duniawi di dalam diri. Apa artinya? Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Di beberapa tempat di Malaysia kita akan menjumpai pemandangan seperti ini. Sesaji makanan dan minuman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang mati. Mereka meletakkan di kubur-kubur orang yang sudah meninggal, di mana keluarga orang yang meninggal memperlakukan si mati seolah-olah masih hidup. Tetapi apapun makanan yang disajikan, orang yang meninggal itu tidak akan tergoda sedikit pun untuk menikmatinya. Mengapa? Karena dia sudah mati terhadap kehidupan di dunia ini, termasuklah makanan lazat sekalipun. Mari kita kembali pada bacaan kita. Sebagai orang percaya, kita diperintahkan seperti di dalam jemaat Kolose untuk mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi, hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala. Sehebat apapun hal itu menggoda, seharusnya kita tidak meresponnya lagi. Mengapa? Karena sekarang di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Kita adalah pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan bukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita mempunyai identiti yang baru di dalam Tuhan. Apa aplikasinya, saudara, dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan kita? Masihkah ada sifat duniawi yang sukar kita buang dalam diri kita? Sebagai manusia baru, kita tidak perlu lagi merespon godaan hal-hal duniawi dan perbuatan kegelapan. Sebaliknya, kita harus membuangnya dan sebagai gantinya mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan damai sejahtera. Biarlah perkataan Kristus dan segala kekayaannya berdiam dalam diri kita. Dikuasai Kristus memungkinkan kita mengatakan tidak terhadap segala sesuatu yang duniawi. Ya, ingatlah identiti kita sebagai ciptaan baru dan hiduplah sesuai dengan identiti tersebut. Jadi, pagi ini marilah kita ingatkan diri kita sekali lagi untuk mematikan sifat duniawi dalam diri kita dan mengenakan identiti baru setiap hari dalam kehidupan kita. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan identiti yang baru kepada kita, yaitu manusia baru. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada kita untuk terus mempertahankan identiti baru ini. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif
untuk mempertahankan identiti baru sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.